keistimewaan, fadilah, keutamaan orang yang menjaga salat 5 waktu bi khamsi hisalin, yaitu dengan 5 kemuliaan. Kalau kita masih ingat, yang pertama, yarfa'ullahu anhu dhiqul 'aish, Allah akan angkat daripada kesempitan hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan orang tersebut dari siksa kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal dari sebelah kanannya. Yang keempat, dia akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Yang kelimanya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada keutamaan, ada fadilah, ada kesempurnaan. Lalu bagaimana orang yang tidak mengerjakannya? Bukan kosong tanpa dosa atau tidak kenapa-napa. Ternyata orang yang meninggalkan sholat itu, ya, yang pasti berdosa. Yang kedua, ada dampak-dampak buruk baik di dunia yang sementara, apalagi dampak buruk yang ada di akhirat nanti. Di dunianya ini tambah susah, tambah sengsara, apalagi nanti di akhirat itu khalidina fiha, lebih sengsara, lebih sakit, lebih tersiksa. Maka dalam mukadimah tadi, jamaah dirahmati Allah, adakah perasaan kita ketika tertinggal sholat kemudian kita bersedih? Itu bisa menjadi tolak ukur keimanan kita. Ketika perintah Allah tertinggal kemudian tidak merasa sedih, dipertanyakan iman kita. Sampai mana dia cinta kepada Allahnya, kepada sholatnya ketika sholat itu tertinggal. Bahkan 1 bulan lebih karena sibuk ngurusin dunia, bahkan lewat 3 bulan, bahkan setahun, bahkan bertahun-tahun, sampai dia tidak lagi menjalankan sholat. Dia kecil sholat, ketika masih SMP SMA sholat, ketika sudah dewasa sibuk dengan pekerjaan sampai punya keluarga, punya anak, sudah tidak sholat. Berapa tahun kita tinggalin sholat? Bukan berarti nggak kenapa-napa, itu bahaya orang ninggalin sholat. Kalau secara kasarnya, kita hidup itu nggak bisa hidup tanpa Allah. Kita ini hidup adalah diberikan rezeki oleh Allah, dan kita numpang ngedon hidup di dunia ini adalah milik Allah. Jadi minimal ada rasa malu, karena Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan tempat. Dunia akhirat punya Allah, langit bumi punya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya milik Allah, termasuk kita juga milik Allah. Maka sangat malu sekali ketika kita numpang kemudian kita tidak menghargai yang kita tumpangi. Walaupun Allah enggak mengharapkan sholat kita, Allah enggak membutuhin kita taat atau tidaknya, enggak ngaruh, karena Allah tetap mulia. Walaupun kita tidak memuliakan Allah, tidak akan terhina Allah walaupun kita tinggalkan perintah Allah. Tidak akan menambah kemuliaan Allah kalau kita taat kepada Allah. Allah tetap mulia walaupun kita meninggalkannya. Allah tetap mulia walaupun kita tidak memujinya, karena Allah tidak berpengaruh dengan ibadah-ibadah kita. Tetapi yang berpengaruh adalah yang menjalankan ibadah itu tersendiri. Ketika dia menjalankan sholat 5 waktu, maka akan ada keberkahan dalam hidupnya, akan Allah perbaiki akhiratnya, Allah akan berkahi rezekinya, hidupnya, keluarganya. Ketika dia meninggalkannya, maka sudah pasti Allah murka kepadanya. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hatinya di dunia, lagi-lagi di akhirat.
Kalau orang senang dunia, lagi senang-senangnya dunia, senang motor, tiba-tiba hilang, itu kan kita sedih. Sedih karena itu punya kita, mana belum lunas, tiba-tiba hilang. HP baru Android, kemudian kita pakai di suatu tempat, kita lupa, kemudian hilang, kita cari luar biasa. Bahkan gak bisa tidur, ya Allah, ini HP banyak data pekerjaan saya di sini, nomor telepon saya ada di sini, yang sudah kemana-mana sudah tersebar. Itu sedih bukan main. Ngomong sama istri, ngomong sama mertua, ngomong semua, cerita tentang kehilangan barang. Bahkan sampai ke polisi, kita laporan tanda ada kehilangan. Terus kita makan gak enak, tidur gak enak, gara-gara kehilangan barang yang kita sukai. Tapi kita tidak merasa kehilangan sesuatu yang luar biasa, yaitu sholat. Sholat sering kita tinggalkan, bahkan dianggap biasa-biasa saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa bersedih. Yang nyengir ya nyengir, yang senang ya senang, biasa-biasa saja. Padahal yang dia tinggalkan adalah amalan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena amalan sholat ini turun kewajibannya, itu adalah Rasulullah SAW dimi'rajkan. Kalau peribahasanya bahwa perintah-perintah Allah yang lain itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tetapi satu perintah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tak ada duanya adalah sholat. Itu Allah panggil langsung kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya masalah sholat bukan masalah yang main-main, khusus bil khusus. Bahkan Rasulullah itu dipanggil untuk menerima daripada tanggung jawab sholat. Kalau barang hilang kita bersedih. Kalau keluarga di antara kita, anak istri meninggal dunia, kita sedih. Kenapa kita nggak sedih ketika tertinggal sholat? Padahal kata baginda Nabi, manfaatuhu sholatun. Siapa yang tertinggal satu sholat, satu doangan, contoh zuhur kagak sholat, atau maghrib kagak sholat, manfaatuhu sholatun, barang siapa yang terluput satu sholatnya, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, maka sama seakan-akan dia terhilangan keluarganya bahkan hartanya. Kalau kita boleh sedih kehilangan motor kita, masih ada keluarga kita. Keluarganya Masya Allah ya, terkena musibah, meninggal satu persatu, masih ada harta kita. Ini keluarga habis ya, ternak bencana, barang habis. Itu kalau nggak gila jamaah dirahmati Allah, keluarga hilang, motor hilang, rumah hilang semua. Maka ketika tsunami dulu banyak orang yang linglung dan stres. Kenapa? Rumah hilang, keluarga hilang, tinggal dia sendiri doang, linglung udah. Imannya nggak kuat jadi stres. Orang yang kehilangan sholat itu sama kehilangan keluarga dan hartanya, harusnya lebih sedih lagi. Tapi nyatanya tidak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena terluput sholat itu sekali saja, kita akan menjadi hukuman yang luar biasa. Sehingga baginda Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali ninggalin sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksaan di dunia 5 siksaan. Siksaan sebelum meninggal, siksaan ketika dalam kubur, siksaan setelah dibangkitkan daripada kubur. Yang pertama, orang yang tidak mau sholat meninggalkan sholat, yang pertama adalah Allah akan cabut daripada keberkahan hidupnya.
keberkahan umurnya. Lama hidup di dunia tapi tidak bisa menikmati ketaatan kepada Allah. Ini bukan kenikmatan tetapi istidraj. Ada orang kaya nggak pernah sholat. Kata kita, lah kaya ya padahal nggak pernah sholat. Itu namanya istidraj. Allah biarin aja lu senang di dunia, nanti di akhirat rasain dah lu bakal digedik sama malaikat. Begitu istidraj. Ada orang hafal Quran, hafalannya lancar, padahal pacarannya lancar tapi hafalannya lancar. Ngadu sama yai, itu bukan nikmat, itu bukan cerdas, itu bukan santri yang soleh, tetapi itu santri yang toleh. Kamu bangga hafalanmu bisa dibaca padahal kamu bermaksiat, ya. Kamu menggabungkan antara keburukan dengan yang hak, yang suci, yaitu kalam Allah Al-Quran. Kamu merasa senang dengan keadaan tersebut, maka kata Pak Kiai, itu bukan nikmat tapi laknat, tapi adab. Jadi jangan bangga ketika kita nggak kerasa nikmat dalam ibadah, tapi nikmat dalam dunia. Bahkan kenikmatan dunia mengalahkan ibadah kita. Hati-hati, khawatir kita terkena istidraj. Bahkan jadi dalil, udah nggak sholat dari dulu sampai sekarang, jidat sampai keling sampai hitam, nggak merubah sholatnya. Lah itu ya, orang yang nggak pernah sholat kok kaya, mobilnya ada, rumahnya besar, duitnya banyak. Hati-hati, jangan tertipu dengan yang nampak sekarang, karena itu disebutkan adalah istidraj. Kita mau pilih mana? Tentunya orang beriman ya jalankan sholat 5 waktu, ibadah kepada Allah walaupun dengan kesederhanaan kita. Sering disampaikan, belum tentu banyak itu ada berkah, belum tentu sedikit itu kurang, tetapi ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, makin banyak kebaikan. Artinya sudah sholat wajib ditambah sholat sunnahnya, tambah duhanya, tahajudnya, tobatnya, witirnya. Makin gede dunianya, makin kenceng sedekahnya, makin panjang umurnya, makin banyak amalan baiknya. Itu namanya nikmat umur. Nikmat umur yang barokah. Umur yang tidak barokah, panjang umurnya banyak jeleknya. Panjang umurnya banyak omong, kesalahannya makin banyak. Panjang umurnya matanya banyak maksiat, makin banyak. Panjang umurnya langkahnya makin panjang, langkahnya makin panjang, tangannya makin panjang. Artian lebih cenderung kepada kemaksiatan. Walaupun umurnya panjang, itu umur nggak bakalan barokah. Ulama sebagian itu umurnya ada yang di bawah 40 tahun, bahkan nggak sempet nikah karena ngurusin ilmu. Sebagaimana Imam Nawawi, nggak sampai umurnya 50 tahun, 70 tahun nggak nyampe, tetapi karyanya luar biasa, dikenang sampai saat ini. Kita kenal dengan Imam Nawawi, orang yang udah nggak ada berabad-abad, tetapi kita masih menyebut, kita masih fatihah, kita masih baca kitab-kitab hadisnya yang luar biasa. Itu namanya barokah. Nah, orang yang ninggalin sholat, Allah cabut keberkahan umurnya. Makin lama ninggalin, makin jauh, sampai kerasanya nggak sholat nggak apa-apa, kemarin kan udah sholat. Pertamanya begitu, diawali dari ketinggalan masbuk, sudah biasa masbuk, lama-lama dari yang 5 ya tinggal 4, lama-lama sibuk lagi tinggal 3, ya lama-lama sibuk dan lelah tinggal 2, lama-lama saking sibuk, lelah, capek, banyak urusan tinggal 1. Jamaah dirahmati Allah sudah alasan bermacam-macam, tak sempat karena rapat,
dan macam-macam dah tuh. Ya, akhirnya lima-limanya sempurna ditinggalin. Nggak kerasa setahun sekali tuh ninggalin sholat. Istighfar nggak keluar, rasa bersalah nggak ada, lihat masjid biasa-biasa saja, lihat orang pakai sarung, pakai koko ke masjid biasa aja, nggak ngefek hatinya. Hati-hati, qalbul mayit datang, hatinya mati. Mau diceramahin kayak apa, repot urusan orang begini. Didengar azan apa kurang speaker sampai 6, bahkan di Al Jihad tuh speaker sampai berapa tuh ya, sampai 22 biji, kagak nyampe tuh orang. Kurang gede masjidnya lah, menara segede-gede begitu, kurang gede. Tampung 1.500 orang itu di Al Jihad ya, yang kagak. Apa ini kurang gede? Tingkat 2, tetapi nggak nyampe sampai ke tingkat atas. Tapi alhamdulillah di jemaah sini mah masya Allah luar biasa, penuh sampai keluar sampai ke kontrakan. Ya Allah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat yang namanya keberkahan umurnya, dicabut umurnya, nggak nikmat lagi ibadah. Maka kalau sudah kelamaan buru-buru taubatin. Ada istilah istighfar diistighfarin. Loh, kok istighfar diistighfarin? Ya, ada orang istighfar diistighfarin, ada sebagaimana ada kisah Hasan Al-Basri. Itu suatu kejadian, ada laporan, wahai apa sih namanya, wahai Pak Kiai lah bahasa kita. Itu ada kejadian kebakaran di kampung Bapak. Semuanya kebakaran kecuali rumah Bapak. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, rumah saya enggak kebakar. Secara singkat itu ya benar. Benar enggak? Benar. Di kampung ada kebanjiran, semuanya kena air kecuali rumah Bapak. Bapak dengar begitu ngucapin apaan? Alhamdulillah. Secara tidak sadar, coba sampai dia bersedih, ini alhamdulillah pujian yang harus diistighfarin. Kenapa? Lowong yang lain pada kena musibah, sampai nggak kena kok ngucapin alhamdulillah. Jangan-jangan alhamdulillah saya ini bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Segitunya tuh ulama besar. Lah model kita mah kagak. Alhamdulillah gua mah kagak. Lah orang lain itu ya biarin orang lain, tergantung amalnya. Nyombong lagi kita. Begitu juga istighfar kita. Kadang istighfar itu kita kayak mau astagfirullahaladzim, nyampe sini doang. Belum ada rasa meneteskan air mata tentang dosa-dosa kita, jarang-jarang. Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan bener udah. Ya, tentang doa-doanya udah nggak diwirid-wiridin lagi. Nah ini hati-hati. Semakin menurun kenikmatan ibadah, semakin meningkat kenikmatan maksiat. Hati-hati, lama-lama akan tidak nikmat ibadah, dan sebaliknya nikmat daripada perbuatan dosa makin lama makin jauh. Yang kedua, Allah akan angkat daripada kesolehan dari wajahnya. Orang kalau sudah ninggalin sholat sekali, 2 kali, terus berkali-kali, bahkan gak sholat lagi, nur cahaya kesolehan pada wajahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan perbuatan ibadah setiap dilakukan itu memancarkan cahaya. Subhanallah, 1 cahaya. Walhamdulillah, 1 cahaya. Bapak berbuat baik, 1 cahaya. Wirid cahaya, baca Quran cahaya, sholat cahaya, dikumpulin ya sampai bercahaya. Nur cahaya yang ada di wajah, ciri-cirinya adalah kalau orang yang bercahaya, ketika melihat wajahnya, melihat kelakuannya, kita akan terdorong untuk bisa berbuat baik seperti dia berbuat baik. Makanya konco, teman yang terbaik adalah mengingatkan kita ketika kita sedang tidak baik. Konco, kawan terbaik adalah kita bisa ingat dikarenakan melihat dia.
Lihat wajah ulama saja udah ingat mati, udah ingat akhirat. Nah ini tanda-tanda ada cahaya sehingga orang itu bisa bertaubat. Cahayanya hilang dikarenakan ibadah kepada Allah hilang. Salatnya dia tinggalkan, nurnya habis. Lawan daripada cahaya adalah kegelapan. Masya Allah. Kegelapan. Biar kata putih kayak amoy, ya itu putihnya beda dengan putih-putih orang yang sholat walaupun dia keling hitam, beda cahayanya. Dan Allah pasti mengenali orang-orang ahli sholat bil atharis sujud, daripada bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu bagaimana? Bukan yang hitam ya, itu mah efek dari sujud saja. Min atharis sujud itu alati bercahaya. Ada yang tanya, Pak Ustaz, berarti kalau jidatnya hitam itu pasti soleh ya? Ya enggak. Kalau dia ngitamin jidat dengan sengaja supaya dianggap soleh, maka bukan orang soleh. Lah ngapain jidat dihitam sengaja? Ini mah sengaja ya, bukan enggak sengaja. Sengaja kalau sholat digasruk-gasrukin, seruk, ya hitam. Kalau mau hitam mah nggak usah disajadah, nggak usah sholat, geduk-gedukin aja di tembok hitam, tuh hitam. Artinya apa? Kalau ada unsur ria supaya disebut baik dengan adanya jidat hitam, oh ahli sujud, ahli sholat, maka di situ salah. Tetapi ketika seringnya sujud kemudian ada yang hitam datang dengan sendirinya, itu nggak ada masalah karena nggak dibuat-buat. Yang jadi masalah adalah sudah nggak ada sujudnya, emang kagak sholat, dia ngaku sujud, masalah. Jadi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dicabut daripada cahaya solehan dalam wajahnya. Cahaya kesolehan, nur wajah orang soleh dicabut. Yang ketiga, orang yang ninggalin sholat di dunia, Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengabulkan doanya. Sementara manusia hidup banyak keperluan, banyak permintaan, dan permintaan yang terbaik minta sama Allah. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat, itu menjadi sekat, menjadi kunci atas terkabulnya doa. Mentok dikarenakan kagak sholat. Tapi kan orang baik, dia rajin sedekahnya. Kalau muharraman ada, kalau sedekahnya luar biasa, tetapi nggak sholat. Dalam riwayat yang lain, orang yang berbuat baik meninggalkan sholat itu kebaikan-kebaikannya tidak mendapatkan pahala, alias capek. Loh kenapa? Kamaudhi sholat ilal jadas, bahwa kedudukan sholat atas badan sebagaimana kepala pada badan. Sering saya sampaikan, orang dikatakan manusia selama masih ada kepala dan badan. Ketika tangan tidak ada masih rupa manusia, tangan buntung, kaki buntung masih hitungan manusia, tapi ketika kepalanya buntung itu bukan manusia. Ngaku Islam tetapi kepalanya nggak ada, sandarannya nggak ada, yaitu sholat 5 waktu, maka berarti Islam KTP, pengakuan doang Islam, tetapi sesungguhnya dia meninggalkan Islam karena meninggalkan daripada inti, yaitu salah satunya sholat. Allah tidak akan mengabulkan doanya dikarenakan terganjil karena dia meninggalkan sholat. Mentok, sementara doa kita pengen dikabulkan. Ini mentok nggak nyampe kepada Allah dikarenakan kita meninggalkan perintah Allah sholat. Yang ketiga, yang keempat, tidak kecipratan bagian doa orang yang soleh. Orang soleh pasti ada, para kiai, masya Allah, orang yang hari-hari mengurusi agama, itu doanya luar biasa.
kita nggak dapat bagian doa orang-orang yang soleh tersebut dikarenakan kita ninggalin sholat. Yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ninggalin sholat itu tadi. Kemudian Allah pasti akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Kesempitan hidup. Sehingga sempit dunia, sempit akhirat. Sebagaimana ayat yang kemarin disampaikan, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lalai daripada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut adalah sempit hidupnya. Dunianya sempit, rezekinya sempit, anak diatur susah, istri diatur susah, keluarganya berantakan, kerjanya berantakan, semuanya berantakan. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan perintah Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan 6 di dunia, 3 sebelum meninggal, 3 di kuburan, 3 setelah bangkit. Kalau di riwayat yang ini 5. Jadi yang ke-15-nya itu perawi lupa menyebutkannya. Di dalam Az-Zawajir disebutkan sempurna 15. Ya. Nanti kita sambung pada berikutnya, yaitu 3 sebelum meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, dia meninggal dunia dalam keadaan lapar. Masya Allah. Ciri-ciri su'ul khotimah, artinya orang ninggalin sholat bahaya, akan cenderungnya ke sono. Kedua, dia akan mati dalam keadaan haus, walaupun dia akan diberikan air selautan, niscaya hausnya tidak akan berhenti, ya, tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Hati-hati. Kemudian dia meninggal dunia bi ghairi iman, tidak dengan iman, alias yaitu su'ul khotimah. Hati-hati. Sehingga sering disampaikan oleh para alim ulama, kalau hidup kita mau baik, maka perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau perbaikan kita kepada Allah baik, maka Allah akan turunkan sesuatu yang baik-baik, sehingga cenderung hati kita akan menjadi baik, sehingga di dunia baik, di kubur baik, di akhirat baik. Bahkan kita pulang ke rahmatullah, Allah berikan tempat yang terbaik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kewajiban sholat yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan, walaupun sesibuk apapun, ya, walaupun bahasanya tidak ada waktu, ya, tetapi makan ada waktu, tidur ada waktu. Jadi tidak ada alasan kalau kita meninggalkan sholat karena katanya tidak ada waktu. Selama nafas itu masih diberikan oleh Allah untuk bernafas, mata diberikan Allah untuk memandang, kaki untuk melangkah, tangan untuk memegang. Di situ kesempatan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Sebelum datang masanya panggilan yang tidak bisa ngelak, panggilan yang tidak bisa beralasan, yaitu kematian. Ditutup dengan kalimat, mumpung masih hidup sholatlah sebelum disolatkan. Mumpung masa hidup, jamaah dirahmati Allah, sholatlah di masjid sebelum nanti digotong ke masjid. Jangan bangga dengan pakaianmu yang berpangkat, yang mahal luar biasa, karena pakaian yang terakhir adalah kain kafan. Jangan bangga dengan ucapanmu yang bersilat lidah, membela yang jelek, ya, kemudian yang jujur dia hilangkan, kemudian yang salah dia tetapkan, sehingga dia pandai bersilat lidah. Yang benar jadi jelek, yang jelek jadi benar.
maka nanti di akhirat nanti dia tidak bisa bersilat lidah lagi karena terkunci lisannya yang berbicara tangan dan kakinya. Bahkan menjadi saksi, mata nyaksiin, telinga nyaksiin, berkata bersaksi di hadapan Allah tentang apa perbuatan selama di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan kita dalam ibadah kepada Allah, sehingga Allah panggil kita setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita menjaga salat, dan kita doakan orang tua kita, anak kita, istri kita, keluarganya menjadi ahli salat sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kalau kita sudah merasa nyaman di salat, doakan orang lain yang belum ngerasain ke masjid, yang belum melangkah ke masjid, doain. Jangan disumpahin, ya, jangan disumpahin. Biarin gak dia mabok-mabok, kayak biarin. Ya, lulu gua jangan. Orang Islam ada kewajiban wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman, baik yang memperingatkan begitu juga yang diperingatkan. Yang memperingatkan dapat pahala, mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ili. Orang ngajak kebaikan maka mendapatkan kebaikan semuanya sebagaimana dia mengajaknya. La yang kusumin ujurihim syai'a, tidak berkurang kebaikannya sedikit pun. Ngajak orang satu sholat, orang itu sholat dapat pahala, kita dapat pahala sholatnya. Ngajak orang lain kemudian dia bisa pergi haji, kita dapat pahala haji. Seterusnya 5 orang, 10 orang, 50 orang, 1 juta orang, berapapun yang kita ajak dalam kebaikan, dia menjalankan kebaikan, pahalanya ngalir sama kita dan tidak mengurangi pahala yang melakukannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan dengan sebab makmurnya ini masjid. Allah makmurkan ini kampung. Allah makmurkan pemimpinnya, Allah makmurkan daripada ya rakyatnya, para warganya, semuanya. Ya, kanan kiri masjid ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.